Nah, putar langsung ke depan. Jadi depan nampak langsung. Geser ke depan. Nah, nampak. Jadi goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di ruangan ini guna dan sengaja, yaitu menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Kuala Lumpur. Kemudian selawat berisalam terlupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini sebelumnya saya mohon maaf meminta waktu Bapak Ibu sekalian sekitar 1 jam saja untuk menyampaikan materi, yaitu tentang budaya positif. Baik, pada materi budaya positif ini ada 8 sub materinya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Nah, ini pembagian dari materi budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi ini tantangan ke depan bagi kita semua, bapak dan guru, bahwa dengan berubahnya zaman berubah juga metodenya. Seperti sekarang ini yang ada kodrat anak, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian pembelajaran diferensiasi dan mewujudkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita berbicara dengan kodrat anak itu terbagi atas 2, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini yang ada di dalam tubuh anak itu, misalnya minat dan bakatnya. Kita hanya menebalkan garis-garis itu. Kalau dulu kita kenal istilahnya tabula rasa, yaitu anak seperti kertas putih yang bisa kita bentuk sesuka hati kita. Cuma yang sekarang yaitu kodrat alam, kita menebalkan garis-garis yang sudah ada pada diri anak. Misalnya dia hobinya nyanyi misalnya, nah kita kembangkan nyanyinya. Atau misalnya hobinya di IPA, maka kita kembangkan IPA-nya. Kemudian ada lagi namanya kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini sesuai dengan perubahan zaman. Kalau sekarang eranya digital, maka kita buat pembelajaran itu seperti digital gitu, banyak lebih ke digitalnya. Kemudian yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara ibarat petani. Misalnya kita menyemai jagung, maka dia akan tumbuh jagung. Tugas kita sebagai petani yaitu memberi pupuk, kemudian menyiram dan merawatnya. Nah, begitu juga seorang guru. Apa yang ada pada anak itu, tugas kita hanya merawatnya, kemudian mengembangkan anak dan segala macamnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan siswa kita. Jadi kalau gaya belajar siswa kita di kelas itu ada yang kinestetik atau audio visual, maka kita sebagai guru, sebagai fasilitator harus menyiapkannya. Kemudian begitu juga dengan soalnya, karena kemampuan anak di kelas itu kan berbeda. Ada anak yang kemampuannya maksimal, ada juga yang minimal. Maka kita buat tingkat materinya, tingkat kesulitannya pun juga berbeda. Nah, itu salah satu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat, nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ya, yang 6 dimensi, beriman dan berbakat mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan lain-lainnya. Nah, ini harus kita tonjolkan dari anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol atau perubahan pola pikir kita.
Nah sekarang coba kita kepalkan tangan kita Bapak Ibu. Kita kepalkan tangan kita. Bayangkan bahwa ada menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Oke. Kemudian di sini yang B-nya boleh membujuk, mengadit, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah sekarang coba dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Kemudian bayangkan ada benda yang sangat berharga ya. Kemudian saya yang B-nya kita tolong dengan Pak Suhen. Bolehkah dibuka Pak Suhen tangannya? Ya, oke. Kalau Pak Zainal boleh dibuka tangannya Pak? Oke. Pak Jabri? Tetap? Oke, tetap. Ya. Artinya, ya, kenapa Pak Suhen membukanya Pak Suhen? Karena setelahnya. Karena disuruh. Oke. Kenapa meminta saya membukanya? Oke. Kalau Pak Jep, kenapa masih tetap kokoh berharga? Barang berharga akan saya lepaskan ke orang lain. Oke, barang berharga tidak akan dilepaskan. Nah, apa kaitannya kira-kira Bapak Ibu? Nah, sebetulnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan, yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, artinya yang punya kontrol atas diri kita itu kita sendiri gitu. Begitu juga murid kita. Ini teori menurut William Glasser mengatakan bahwa yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Oke. Misalnya kalau kita pun suruh murid itu untuk mengerjakan tugas, ya dia mau mengerjakan, ya kita bisa mengontrolnya. Cuma hanya sementara karena belum tertanam dalam dirinya. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini salah juga. Ini yang menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Itu menurut perubahan paradigma William Glasser. Nah ini ada pola pikir yang harus kita rubah. Kita lihat dari stimulus respon dan teori kontrol. Kalau yang dari stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah ini masih pola pikir yang lama. Dan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau yang teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, jadi pola pikir kita ubah dulu sesuai dengan teori kontrol ini, Bapak Ibu. Nah, dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan dalam waktu yang singkat.
Kalau yang pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Nah, disiplin positif Turun apa? Aja. Hilang. Mesin turun apa? Dipanggil Bapak Jotia. Cukup apa nih? Mesin turun. Gas turun. Nah, kemudian disiplin positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik lagi. Artinya disiplin positif ini bagaimana cara kita menanam nilai-nilai positif ini ke anak didik kita, Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, terkadang siswa kita dia buat salah karena ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar menurut teori ada 5: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ketika suatu kasus, misalnya si A dia mengganggu temannya si B, kebetulan si B ini dia membawa bekal. Kira-kira kebutuhan dasar apa kira-kira yang mengganggu si B itu, Bapak Ibu? Memang dasarnya mesin. Oke, memang dasarnya usir. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Tak punya uang, tak ada jajan. Ya, kebutuhan lapar, bertahan hidup, Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu mengganggu temannya karena temannya bawa makan, dia kan lapar tuh. Jadi dia mengganggu kawannya. Berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Ya, salah satunya itu adalah lapar tadi. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau bertahan hidup ini biasanya berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini poinnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, ya insya Allah nanti tidak membuat kesalahan gitu atau membuat salah. Tapi kalau seandainya anak itu membuat salah, berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Gitu. Nah, di depan ini ada kasus ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku akan suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang tak terpenuhi, Bapak Ibu, dari 5 tadi? Kesenangan. Ya, kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sendal jepit, pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa, Bapak Ibu? Dianggap. Oke. Kalau aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa kira-kira, Bapak Ibu? Kebebasan. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama
yaitu adalah kesenangan. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Nah, kita sebagai guru memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasar anak ini. Kemudian teori motivasi manusia. Jadi ada 3, ada motivasi eksternal. Eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, artinya ketika anak datang tepat waktu, mungkin termotivasi eksternal, misalnya dia mau supaya dia tidak dapat hukuman, itu satu. Kemudian yang misalnya kedua, misalnya dia dengan datang cepat biar dapat hadiah. Nah, yang idealnya adalah motivasi dari dalam diri mereka. Mereka datang tepat waktu karena mereka bertanggung jawab atas dirinya. Kemudian nilai-nilai keyakinan sudah tertanam dalam dirinya. Jadi antara 3 ini yang paling ideal adalah motivasi internal yang tertanam dalam dirinya, nilai-nilai keyakinan tadi. Jadi mereka datang tepat waktu itu tujuannya supaya bertanggung jawab gitu. Kemudian disiplin. Kemudian lanjut ke posisi kontrol guru. Kontrol guru ini terbagi atas 5, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk mengantik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti pada saat muridnya datang terlambat? Kalau pada kontrol menghukum, hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atas sifat agresifnya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, kalau kita menggunakan kontrol penghukum, ini yang akan berdampak hasilnya gitu. Kemudian kalau kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya nada suara memelas halus sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Contoh kasusnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini kalau kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kontrol guru sebagai teman, biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, contoh kasusnya Adi.
Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kalau dilihat, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain, dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian ada kontrol guru sebagai pemantau. Ini biasanya nadanya suaranya datang, bahasa tubuh yang formal. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kami terlambat. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah, dari guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, sebagai pemantau, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi pemarah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya tidak menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Dari gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi kontrol, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan membalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Baik, jadi dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita dituntut kira-kira mana yang baik kira-kira Bapak Ibu, yang lebih ideal lah kira-kira. Posisi kontrol yang mana kira-kira? Manajer. Kenapa Pak manajer? Saya para manajer. Karena para manajer itu dia lebih kesadaran anak yang diutamakan ke situ, sehingga dia bisa belajar daripada kesalahan sendiri untuk dari diri sendiri. Baik, terima kasih Pak Alam. Ya, yang paling ideal adalah
posisi kontrol guru yang sebagai manajer, Bapak Ibu, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakin, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadinya, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, kemudian bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan, kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, memang kita dituntut pada pembelajaran ini yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Anak itu menyadari kesalahannya. Karakter anak pun jadinya kuat ya, Iya. dengan bos manajer. Anak itu menyadari kesalahannya, kemudian dia mencari solusinya sendiri. Nah, itu posisi manajer. Oke, kemudian pertanyaan, posisi kontrol mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Boleh berbagi atau sharing? Saya ingin menanggapi masalah yang ada berapa kontrol saya lupa. Di sini kan kalau yang dibicarakan tadi itu kan berdasarkan teori yang ada berdasarkan asumsi, dan teori yang kita didapatkan itu berdasarkan asumsi dan evaluasi dan juga observasi, tetapi tidak berdasarkan total real di lapangan. Setiap daerah, kita kan terdiri dari berbagai macam suku, sehingga berbagai macam budaya, dan sehingga itu membentuk karakter anak juga. Terkadang suku juga mempengaruhi karakter anak. Jadi kalau berdasarkan, menurut saya, berdasarkan jawaban Pak Anang tadi kan yang manajer, tetapi ada beberapa anak, beberapa siswa yang tidak bisa diterapkan sistem manajer. Ada, menurut saya, karena kan kita berdiferensiasi, jadi gurunya juga berdiferensiasi juga sistem penanganan peserta didik. Jadi Kembali yang kelima tadi. yang berdiferensiasi juga. Terkadang ada anak yang tidak bisa menggunakan cara guru yang manajerial. Terkadang ada yang sistem pendekatan secara teman, tetapi masih ada batasan. Karena setiap anak tingkat karakteristiknya itu berbeda-beda. Kalau semuanya kita samakan, itu yang terjadinya terkadang ada yang bisa menyadari kesalahannya, ada yang cuek-cuek aja, acuh tak acuh. Nah, jadi menurut saya, kalau saya pribadi, sistemnya sistem apa aja, berdiferensiasi juga cara kita melakukan treatment kepada anak, cuman tidak boleh melebihi batas, sehingga berdasarkan dari sikap dan karakter anak itu. Karena kalau kita contohnya lah, ada anak udah kita kasih tahu dengan cara manajerial sekali, 2 kali, 3 kali, tidak mau dengar juga 4 kali, sampai berkali-kali tak mau juga. Berarti kita harus menggunakan treatment yang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau hanya satu treatment aja, kita pukul rata semua anak, berarti nanti sistemnya kita menerapkan hasil teori ke lapangan terkadang tidak sama. Setiap lingkungan, daerah, budaya, dan suku itu bisa membentuk karakter anak di setiap daerah berbeda-beda. Nah, jadi kalau hanya satu fokus treatment aja ke anak yang bagian manajerial, kita awal-awal pertama mungkin kita pernah sering menerapkan manajerial, tetapi anak ini tidak bisa. Karena kan kita kan belajar tentang ada pembelajaran berdiferensiasi. Tentu sedikit banyak kita menerapkan juga treatment ke anak, perlakuan ke anak yang berdiferensiasi juga untuk mendisiplinkannya, membangun kesadaran dirinya akan disiplin. Anak itu tidak akan bisa otomatis langsung sadar dia saya harus disiplin. Terkadang ada hal-hal yang pemicu untuk dia menyadari kesadaran dirinya, untuk membangun kesadarannya akan pentingnya disiplin. Dan hal seperti itu bisa jadi kita terapkan beberapa metode untuk menerapkannya. Tidak bisa hanya satu, karena teori sama lapangan itu biasanya bertolak belakang sangat jauh. Nah, jadi kalau menurut saya
lebih kepada berdiferensiasi dalam menerapkan treatment ke anak atau perlakuan ke anak, tetapi tidak melebihi batas, tidak berlebihan, maksudnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suhen. Saya tanggapi dulu. Ya, dari 5 kontrol guru ini, yang paling ideal itu adalah manajer. Cuma harus manajer yang kita lakukan gitu. Kalau seandainya kita ada coba manajer sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya kita mungkin bisa mengganti treatmentnya yang berbeda gitu. Nah, cuma kemarin waktu dengan instruktur, tugas kita memperbaiki anak ini dengan cara yang manajer tadi. Usahakan dulu manajer dulu gitu. Kita usahakan dulu bagaimana treatment anak sesuai kontrol dengan manajer tadi. Tapi kalau memang tidak bisa juga, ya kita cari alternatif lain. Apakah dia sebagai, ya bukan berarti dilarang untuk menghukum, tidak gitu. Boleh juga. Cuma yang paling idealnya adalah manajer gitu. Kita usahakan manajer dulu. Oke, baik Pak. Sebelumnya minta maaf, saya sedikit memotong ya. Terima kasih Pak Suhen, itu masukan yang sangat luar biasa menurut saya. Cuman yang perlu, sebetulnya tadi Pak Gani bertanya, yang pernah kita lakukan itu yang mana begitu kan? Pada dasarnya setiap guru memiliki karakter yang berbeda-beda, dan itu tidak bisa disamakan harus dengan sistem manajer semua, tidak bisa. Karena kita membentuk karakter. Mungkin ada guru yang memang punya karakter yang seperti yang satu, yang mana tadi? Di slide-nya. Kembali ke slide. Ya. Ada yang karakter pertama penghukum, ada yang model guru seperti itu. Ada yang kedua, karakter gurunya memang membuat rasa bersalah. Ada yang seperti itu modelnya. Ada yang sebagai teman, ada yang pemantau. Dan itu membentuk, semuanya itu membentuk karakter siswa sebetulnya. Begitu. Karena setiap guru tidak bisa harus menggunakan manajer semua, nggak bisa. Ya kan? Mungkin ada yang memantau, ada yang teman, ada yang memang penghukum, ada harus seperti itu idealnya sebuah sekolah gitu. Tapi kalau semua harus manajer semua, malah justru mungkin berantakan kesiswaan nanti. Dan di antara kelima item, rasa saya pernah melakukan, Pak Gani tadi bertanya, yang mana yang pernah kita lakukan gitu. Kalau saya malah pernah melakukan ketiga-tiganya. Seperti sebagai seorang teman, saya pernah mencoba terhadap siswa seperti itu. Sebagai pemantau saya pernah, sebagai manajer saya pernah melakukan seperti itu. Ya. Nomor 2 saya tidak pernah. Karena saya tidak pernah mengeluh terhadap siswa, saya tidak pernah. Nomor 1 juga tidak pernah. Karena memang mohon maaf, saya memang bukan orang yang tipe seperti itu. Mungkin karakter saya memang seperti itu begitu. Ya. Dan tidak pernah membuat seperti itu. Jadi setiap orang punya karakter, mungkin dengan cara yang berbeda-beda akan membentuk pribadi karakter anak yang berbeda-beda. Itu saja, terima kasih. Mungkin dengan kekurangan menghukum tadi bisa ditutupi dengan yang ada guru yang manajer, ya. Ada guru yang memang pembuat rasa bersalah tadi bisa ditutupi dengan guru yang pemantau atau dan lain sebagainya begitu. Itu terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang dari 5 ini yang paling direkomendasikan yaitu adalah manajer. Cuma tak harus manajer semuanya gitu. Kita lihat lagi kasusnya seperti apa gitu. Iya, campurnya sama ya, beda semua. Kita masing-masing. Semua. Manajer di dalam kelas. Dia bisa kita tekan semua yang paling. Yang paling ideal. Jadi ketika saya pernah melakukan tiga-tiga. Baik, kemudian kita latih ya Bapak Ibu. Ya, kalau apanya harus manajer sebetulnya, cuma kan kembali kepada kita juga mau menerapkan yang mana gitu. Ya, betul. Kemudian kita lihat contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Kalau yang menghukum, dia langsung berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kalau yang membuat merasa bersalah, setiap kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kemudian kalau bahasan teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan.
Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, kalau yang manajer ini anak itu sadar atas kesalahannya, kemudian dia mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah, idealnya memang dituntut kita untuk manajer. Oke. Posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira perlu Membuat rasa bersalah. membuat rasa Oke. bersalah. Saya menyerahkan semua gitu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya sekarang. Keliling lapangan 3 kali. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Oke, manajer. Terakhir, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Teman. Oke, tepat. Nah, lanjut kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, keyakinan kelas berbeda dengan aturan kelas. Kalau aturan biasanya bahasanya negatif, misalnya dilarang membuang sampah, dilarang datang terlambat misalnya. Nah, kalau peraturan biasanya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, kemudian hadir di sekolah 15 menit hanya dalam bentuk peraturan. Yang dituntut pada materi ini adalah kita membuat keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kenapa keyakinan kelasnya? Dia bertanggung jawab. Setelah ada ninja, dikembalikannya lagi. Kira-kira kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai keyakinannya apa Pak? Misalnya dilarang mengganggu orang lain, nilai keyakinannya. Kalau tadi kan selalu kembalikan buku ke tempat letaknya, berarti anak itu untuk bertanggung jawab. Hargai orang lain sebagaimana kami menjaga. Oke, yaitu saling menghargai. Nah, kita lihat. Nah, kalau peraturan bunyinya selalu ada negatifnya gitu. Kalau yang keyakinan kelas ada tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati. Kemudian kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Menggunakan masker, yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, menjaga keselamatan dan keamanan. Dan nilai-nilai keyakinan inilah yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Baik, nah kemudian yang di posisi guru sebagai kontrol manajer tadi bisa kita lakukan dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid melakukan tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah.
Yang tiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanya keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Sini saya tampilkan video. Video contoh dari kegiatan institusi. Tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Ini salah satu contoh video dari institusi. Kita sudah sholat zuhur. Ya alhamdulillah. Kita tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Tidak tahu. Ya. Terusnya tadi saat ulangan waktu di kelas Pak Hendra melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Kita melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Fitnah? Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Cuma pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lukna tidak mencontek lagi. Nah, Lukna pasti punya alasan kenapa Lukna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau itu? Mainan. Baik. Berarti ketika Lukna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Lukna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat apa yang kita kelas kita? Jujur Dalam bertindak. Iya.
sifat itu baik untuk kita. Baik, kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukman lakukan supaya Lukman ini tidak mencontohkan kita, mencontohkan perbuatan yang tidak lucu. Apa yang harus kita lakukan supaya Lukman tidak mencontohkan baik? Belajar terus mengerjakan selain mengerjakan selanjutnya. Oke, kemudian doa berdoa kepada berdoa kepada Allah. Oke, baik. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Lukman itu sampai kembali. Sudah tahu. Apa ya jadi? Mulai hari ini. Terima kasih karena Tadi hukum mati. Itu punya untuk itu, Pak. Begitu satu kelas. Mainnya sih batang. soalnya kita ada mikro speaker. Kalau video deh. Posisi pembuat masalah besar. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ingat cobain rambai kayak sini. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Karena ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Coba bikin. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Gimana dengan itu mata ini? Maaf sekali. Kan guru dia, Pak. Hah? Posisi pembuat rasa cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Antara bayi. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Semangat ya dak. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Oh, gila kan. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu Tinggal ini badan. ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nangis lagi. Naren, Aduh lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nampak aja mati ni. Naren,
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dalam penyampaian atau dalam penyampaian materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.